karena dia adalah orang yang akan bertugas untuk menghancurkan dunia. Hello, what's up guys, I'm Yusro Tim. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik aja. Tetap sehat dan pastinya semangat menjalani hari ini. Nah, di video kali ini aku akan ngebuat teori dari BTS On yang part kedua. Di sebelumnya aku udah buat teori BTS On part pertama dan udah ngebuat juga nih MP reactionnya. Sebelum nonton part kedua ini, pastikan dulu nih buat nonton part pertama dan MP reactionnya juga ya. Jujur aja teori dari mereka ini bikin gua puyeng karena teorinya itu cukup rumit banget dan berbelit-belit karena punya keterkaitan dengan berbagai hal. Aduh, sumpah ini teori atau apa sih, kok kaitannya itu banyak banget sih. Pasti dari kalian banyak yang pusing kan? Kalau ada yang pusing sama kayak aku, komen di bawah. Jadi sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang teori ini, aku mau memberitahukan kalian sesuatu. Tolong ini dipahami dengan baik-baik. Dengerin, dari isi musik video dan lirik lagunya, semuanya akan menonjolkan tentang Jungkook. Jungkook akan menjadi pemeran utama dalam teori ini. Mengapa ia dapat menjadi pemeran utama? Kalian akan tahu jawabannya. Jadi aku nggak akan bertele-tele banget, langsung aja kita mulai pembahasannya. Tapi sebelum itu pastikan dulu nih buat subscribe, like, and comment, serta follow juga Instagramku di @yoselekim. Thank you so much. Di part pertama kemarin aku udah ngejelasin tentang judulnya, yaitu On. Makna dari judulnya adalah mereka itu udah mendeklarasikan perang kepada musuhnya atau para haters. Jiwa keberaniannya itu telah semakin berkobar-kobar, dan hal inilah yang membuat mereka itu semakin mantap untuk terus melaju. Dan coba sekarang kita lihat isi dari musik videonya. Kalian akan melihat pada bagian openingnya ada orang-orang yang banyak banget udah meninggal. Apa penyebab dari meninggalnya mereka? Yaitu peperangan. Peperangan apa sebenarnya yang terjadi pada bagian ini? Untuk mendapatkan jawabannya, aku akan langsung menyambungkannya dengan bagian Suga karena saling berkaitan satu sama lain. Kalau kalian lihat bagian Suga itu mungkin terlihat sangat aneh dan juga creepy banget. Kita pasti ngira bahwa itu punya hubungan dengan satanisme, Illuminati dan sebagainya. Yang perlu kalian tahu, sebenarnya ini cukup sensitif banget karena berhubungan dengan agama. Tapi aku sebenarnya juga nggak mau ngebahas hal ini kalau bukan karena ada kaitannya dengan teori. Sumpah aku nggak akan ngebahas. Yang ditampilkan Suga dan apa yang terjadi pada bagian opening itu menyinggung tentang satanisme yang terjadi di gereja Katolik. Jadi dari berbagai sumber yang aku baca, banyak banget situs nih yang anti Katolik itu menuduh bahwa gereja Katolik adalah anti Kristus. Ada beberapa tuduhan yang dilontarkan oleh mereka, mulai dari mengatakan bahwa mereka itu menyembah Bunda Maria, dan juga menyebutkan bahwa gereja Katolik itu telah bekerja sama dengan Nazi untuk membunuh jutaan orang Yahudi. Itu adalah tuduhan aja, kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Intinya jangan sote aja deh. Lalu apa sih hubungannya dengan BTS? Di bagian Suga itu sebenarnya menyinggung tentang tuduhan bahwa mereka telah menyembah Bunda Maria, bukan Yesus Kristus. Tapi kalau kalian perhatikan di bagian ini, Suga itu mengenakan baju berwarna putih. Hal ini udah jelas banget bahwa dia bukan bagian dari orang-orang tersebut. Nah, di video reaction kemarin aku udah menjelaskan bahwa di bagian Suga itu punya keterkaitan dengan Wing Short Movie. Jadi di bagian Suga nih yang First Love itu diceritakan bahwa dia itu akan bertemu dengan Pistorius di gereja di saat si Pistorius itu memainkan alat musik. Pistorius sendiri adalah orang yang selain Demian dan Eva nih, dia juga akan membantu si Sinclair ini untuk mendekatkan dirinya kepada Abraxas. Lalu kita move ke adegan saat opening. Kalian akan melihat banyak banget orang meninggal. Jadi seperti yang telah aku singgung tadi, bahwa ini itu adalah sindiran tentang tuduhan kepada gereja Katolik yang disinyalir itu telah bekerja sama dengan Nazi untuk membunuh jutaan orang Yahudi. Kalau kalian pengen tahu tentang hal itu, kalian bisa langsung nonton film yang berjudul The Statement, karena hal itu telah difilmkan dan kalian bisa lihat seperti apa kejadian yang sesungguhnya. Dan kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Di sini kalian akan melihat ada burung yang tertusuk oleh panah, dan Jin itu nantinya akan membawa burung tersebut untuk kembali ke rumahnya. Lalu burung ini akan ditempatkan di sebuah sangkar, dan nantinya dia akan menutup burung tersebut dengan sebuah kain yang berwarna coklat. Dan ajaibnya adalah tiba-tiba burung itu hidup kembali. Sekilas kisah ini akan mirip dengan Nabi Isa atau Yesus, yang mana dia dapat menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat. Yang menjadi pertanyaan adalah apa makna dari burung tersebut? Kalian pernah nonton nggak Wing Short Movie? Wings itu
itu berarti sayap, dan sayap itu melambangkan tentang kebebasan. Di bagian jin, RM akan membacakan narasi bahwa mereka akan menemui Abraxas di saat sudah menemui sayap. Dan juga nih di bagian jin ada sebuah quote yang bertuliskan burung itu akan berjuang keluar dari telur. Telur itu adalah dunia yang akan dilahirkan pertama harus menghancurkan dunia. Burung itu terbang kepada Tuhan. Nama Tuhan itu adalah Abraxas. Para member BTS itu akan diibaratkan sebagai burung yang telah menetas. Oleh karena itu di saat gerbang udah terbuka, akan ada 7 burung yang terbang. Hal itu bermakna bahwa mereka telah keluar dari telur dan akan segera terbang menuju Tuhannya. Namun yang menjadi pertanyaan kita adalah siapa sebenarnya burung yang berada dalam sangkar? Burung yang berada dalam sangkar itu merepresentasikan tentang Jungkook. Wait, kok Jungkook? Coba deh kalian flashback lagi ke Wings Short Movie. Jungkook adalah orang pertama yang memulai film tersebut, yaitu di Vegan. Ingat dengan quote yang telah aku bacakan tadi, yang akan dilahirkan pertama harus menghancurkan dunia. Dan Jungkook adalah orang yang dilahirkan pertama. Dan di bagian dirinya pada saat bikin Wings Short Movie, dia digambarkan telah memiliki sayap. Inilah kenapa aku bilang bahwa Jungkook itu memainkan peran utama, karena dia adalah orang yang akan bertugas untuk menghancurkan dunia. Dan setelah menghancurkan dunia, mereka akan dapat menemui Tuhannya, yaitu Abraxas. Kalian pasti tahu juga bahwa Jungkook itu sering terpisah dari member-member yang lain, misalnya kayak di Spring Day ataupun P Club, yaitu terus berlari sehingga nantinya dia dapat berkumpul bersama dengan member-member yang lain. Sama halnya juga di On, dia itu akan terus berlari. Misalnya di bagian ini, dia seperti telah kabur dari sebuah istana masih dengan tangan yang telah terikat dengan sesuatu, dan sekarang ia itu akan terus berlari sehingga dia akan bebas dan mendapatkan sayapnya. Lalu kita akan masuk ke bagian Jimin. Ia akan berada di sebuah tempat dengan mobil dan drum sebagai properti. Selain itu ada anak juga yang memegang drum. Apa maksudnya di bagian Jimin? Yang sebenarnya memperlihatkan bagiannya pada saat live di Wings Short Movie, dimana di saat itu ia berperan sebagai Sinclair yang telah melakukan kebohongan. Anak yang memegang drum adalah Sinclair sewaktu ia masih kecil, dan Jimin itu adalah Sinclair yang telah dewasa. Jadi diceritakan bahwa di saat Sinclair itu melakukan kebohongan, dia udah bisa melihat dunia kegelapan dengan lebih terang. Intinya itu adalah masa-masa terburuk untuknya. Tapi dengan datanya Demian, kehidupannya mulai terselamatkan. Yang diperlihatkan Jimin pada bagian ini adalah ia sudah berdamai dengan masa lalunya yang sangat kelam banget. Hal itu digambarkan di saat ia memberikan tangannya kepada anak kecil tersebut. Dimana nih, di saat ia masih kecil, ia itu nggak bisa memaafkan dirinya. Namun ia menyadari untuk bisa melangkah atau menuju ke masa depan yang cerah, ia harus berdamai terlebih dahulu dengan dirinya. Dan kita akan move ke bagian V. Kalau kalian lihat, dia sedang bersama dengan gadis kecil. Nah, seperti yang udah aku jelasin di MV reaction kemarin, bagian V itu juga punya hubungan dengan Wings Short Movie. Tepatnya di bagian stigma. Stigma itu berarti noda, dan noda itu akan membuat kehancuran dan keretakan dalam dirinya. Kalian akan melihat bahwa leher pada V itu retak. Apa sebenarnya makna dari leher V yang retak ini? Jadi V sebenarnya udah mengungkapkan tentang tato yang sangat kita bilang wow banget itu. Sebenarnya nggak ada makna sama sekali dari tato tersebut, karena ia emang ingin memberikan kesan yang lebih gitu di musik video dari On. Tapi banyak banget nih dari kalian yang mulai mengaitkan dengan berbagai teori. Misalnya aja di The Maze Runner. Kalian pasti tahu bahwa BTS On itu emang punya kaitan dengan The Maze Runner. Jadi di film The Maze Runner itu diceritakan bahwa kalau kalian nih disengat oleh Griever, pola seperti itu akan muncul sebelum korbannya itu berubah menjadi orang gila dan mati secara perlahan-lahan. Namun pola itu juga nggak hanya terjadi dikarenakan digigit oleh Griever, tapi bisa juga dikarenakan terkena oleh virus. Yang mana nih kalau nggak ada obat, dia nantinya akan mati secara perlahan dan akan menjadi zombie. Tapi kalau aku sih lebih setuju bahwa lehernya si V yang retak itu memang nggak ada maknanya. Kalau emang ada maknanya itu pasti punya hubungan dengan stigma. Karena kalau kita hubungkan dengan The Maze Runner kayaknya kurang cocok banget, karena kita di sini nggak melihat bahwa V itu akan mati dan berubah menjadi zombie.
Gimana nih menurut pendapat kalian? Komen di bawah ya. Masuk ke topik pembahasan. Jadi di Stigma itu diceritakan bahwa si V itu sangat sayang banget nih kepada kakaknya. Bahkan ia rela bertengkar dengan sang ayah yang terus memberikan kekerasan kepada kakaknya. Dari tatapannya V di bagian ini, kalian dapat lihat bahwa tatapannya itu penuh banget dengan kasih sayang. Sama halnya dengan Jimin yang ingin berdamai dengan masa lalunya, V juga demikian. Yang mana V itu seakan-akan kembali ke masa lalunya dan ingin mengajak si kakak ini, yuk kita menuju ke dunia yang bebas tanpa si ayah yang kejam. Oleh karena itu, ia akan membuka mata dari gadis itu, sehingga gadis ini nantinya akan melihat gerbang terbuka, yang mana dari gerbang terbuka itulah mereka akan mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya dan lebih baik. Tapi banyak banget orang yang juga berpendapat bahwa di saat V membukakan mata dari gadis itu, dia menampilkan tentang Nabi Isa atau Yesus, yang mana dia dapat membuat seseorang nih yang buta itu melihat kembali. Masuk akal juga sih, tapi aku lebih percaya bahwa gadis tersebut menampilkan tentang kakak si V yang terjebak dalam penjara sang ayah, dan V ingin membebaskan kakaknya tersebut dari bayang-bayang sang ayah yang kejam. Lalu kita akan lanjut ke bagian RM. Kita akan melihat ada Bahteranuh. Jadi beberapa agama, nggak hanya Islam, tapi Yahudi Ortodoks dan juga Kristen mempercayai tentang kisah tersebut. Jadi Bahteranuh itu adalah sebuah kapal yang dibangun atas perintah Tuhan untuk menyelamatkan Nuh, keluarga, kaumnya yang beriman, dan juga binatang. Dari bagian RM kita udah tahu bahwa akan terjadi bencana yang begitu besar di wilayah tersebut. Namun ada hal yang perlu kalian tahu tentang Bahteranuh, bahwa mitos Sumeria itu juga telah menceritakan hal yang serupa. Jadi dalam kisahnya ada tokoh yang bernama Ziusudra yang diperingatkan oleh para dewa untuk membangun sebuah kapal untuk menyelamatkan diri dari banjir yang akan menghancurkan umat manusia. Kalian tahu tentang bangsa Sumeria? Bukti arkeologis itu menyebutkan bahwa peradaban Sumeria hancur dikarenakan kekeringan. Dan kalian akan melihat bahwa di luar tembok itu, sebelum gerbangnya ini terbuka, kalian akan melihat banyak banget kekeringan. Namun setelah temboknya terbuka, kekeringan akan berubah dan tempat tersebut dipenuhi oleh tanaman yang berwarna hijau. Yang lebih make sense-nya adalah RM lah yang akan memimpin orang untuk melangkah maju. Apakah dia benar-benar Ziusudra? Tapi di bagian RM saat menyanyikan liriknya, kita akan melihat bahwa Jungkook itu terus berlari di tengah-tengah hutan. Apa sebenarnya yang terjadi pada Jungkook? Hal itu telah diceritakan dalam lirik yang dinyanyikan oleh RM. Coba perhatikan lirik ini. Sebuah bayangan yang menyerupai diriku, bayangan itukah yang bergoyang, atau kakikulah yang bergetar? Tentu saja aku tidaklah takut, tentu saja semuanya tidak baik-baik aja, tapi aku tahu dengan canggung aku mengalir, aku terbang bersama angin hitam. Dari lirik ini kita udah tahu dengan jelas bahwa di saat Jungkook itu akan keluar dari telurnya, dia akan menemukan berbagai hal yang menantang dan membuat perjalanannya menjadi sulit. Dia akan diikuti oleh bayangan yang seakan-akan menyerupai dirinya. Di sana dia meyakinkan dirinya bahwa dia baik-baik aja dan enggak takut. Namun di dalam hatinya ia memiliki kecanggungan dan akhirnya ia pun memutuskan untuk terbang bersama angin yang berasal dari kegelapan. Lalu kita akan next ke bagian J-Hope. Kalian akan melihat bahwa ia terlihat berbeda. Pakaian yang digunakannya itu pakaian yang modern, masa kini banget. Berbeda dengan member-member yang lain yang memakai pakaian tradisional. Lalu di belakangnya kalian akan melihat pria yang sedang dipatuk oleh burung. Apalah burung itu? Apakah itu burung gagak? Intinya adalah pria tersebut sebenarnya adalah Jungkook. Coba perhatikan lirik ini. Bawalah rasa sakit itu akan menjadi darah dan dagingku. Darah dan daging. Bawalah rasa sakit itu. Dan di bagiannya kita akan melihat ada burung, bukan burung berwarna putih yang mewakili mereka, tapi burung tersebut adalah burung gagak atau apalah burung itu. Intinya burung tersebut berwarna hitam, dan hitam itu melambangkan tentang kegelapan. Yang dapat aku simpulkan adalah burung yang hinggap di atas badannya adalah orang yang selama ini memberikan rasa sakit kepadanya. Kalau kalian lihat di bagiannya pada mama, kalian akan melihat bahwa ia akan merasakan rasa sakit yang amat dalam. Namun di bagian itu, ia diceritakan bahwa akan dibantu oleh mamanya Demian, yaitu Eva, yang mana Eva ini akan membuatnya up lagi dan mendekatkannya kepada Abraxas. Dan pada lirik yang dinyanyikannya di bagian ini, itu akan memperkuat statementku yang tadi. Coba kalian perhatikan lirik ini. Tidak takut, sekarang aku tahu jalannya. Bernapas karena hal kecil, udaraku dan cahayaku di kegelapan. Kekuatan dari segala hal yang membuat diriku, meskipun aku jatuh, aku bangkit segera.
berteriak. Ia bilang tidak takut dikarenakan sudah mendapatkan jalan. Mengapa ia mengetahui jalannya? Yaitu dikarenakan bantuan dari Eva, Pistorius, Damian, dan orang-orang lainnya yang berada dalam buku Damian. Yang mana dengan bantuan mereka, ia akan semakin dekat dengan Abraxas. Lalu kita akan next, kalian akan melihat bahwa mereka semua telah berjalan bersama-sama menuju tembok yang telah terbuka. Seperti yang kalian tahu bahwa tembok tersebut itu sama banget dengan tembok yang berada di film The Maze Runner. Maze Runner itu menceritakan tentang Thomas yang kehilangan ingatannya dan mendapati dirinya telah terjebak dalam labirin besar bernama Glade. Bersama teman-temannya, ia memiliki kesempatan untuk lari dan meloloskan diri. Labirin itu akan sangat make sense banget dengan teori dari labirinnya Gibran yang telah aku buat. Dimana dalam teori yang telah aku buat nih pada video yang ini, aku menjelaskan bahwa setelah melewati labirin maka kita akan melihat kegelapan. Apa buktinya? Jadi setelah Jin itu melepaskan burung, ikatan yang membelenggu pada tangan Jungkook itu telah terlepas. Setelah itu ia akan meniup trompet yang terbuat dari kerang. Jadi pada suku Mesoamerika dan juga suku kuno Kepulauan Karibia, suara trompet dari kerang itu adalah tanda untuk mulai musim berburu, perang, dan ritual primitif lainnya. Pasti banyak banget dari kalian yang mikir bahwa di saat Jungkook meniup kerang itu seperti tiupan dari sangkakala atau tanda kiamat lah istilahnya. Tapi aku sih lebih percaya bahwa tiupan trompet kerang yang dibunyikan oleh Jungkook itu menandakan bahwa mereka akan memulai peperangan. Sehingga setelah itu kita akan melihat kegelapan. Make sense kan dengan teori labirin yang telah aku buat. Dan sekarang kita akan melihat kegelapan. Lalu para member BTS itu akan membawakan tarian yang sangat energik banget. Tarian ini itu nggak macem-macem, itu punya makna juga. Apa makna dari tarian mereka? Kalau kalian melihat bahwa tarian mereka itu terpecah dari dua grup. Ini berarti bahwa ada dua grup yang sedang melakukan peperangan. Tarian dari mereka itu menggambarkan tentang kejantanan dan juga kekuatan. Namun setelah itu dua kelompok tadi akan menari bersama-sama. Ini menandakan bahwa sebenarnya nggak ada yang kalah dan nggak ada yang menang dalam hal ini. Tapi mereka bersatu-satu untuk menuju ke dunia yang baru. Kok mereka bersama-sama? Sebenarnya siapa yang berperang dengan siapa? Yang berperang adalah mereka dengan masa lalunya. Namun mereka telah bersatu dan membentuk kesatuan yang padu. Seperti yang telah aku jelasin di bagian Jimin dan juga V, mereka telah berdamai dengan masa lalunya. Sekarang kalian udah paham kan makna dari tarian ini? Dan pada akhirnya Jungkook telah berhasil menghancurkan dunia. Oleh karena itu nantinya Jungkook bersama dengan member yang lain akan bergabung dan bersama-sama terbang menuju Tuhannya, yaitu Abraxas. Mereka akan bersama-sama melintasi bukit yang miring. Nah, bukit tersebut itu hampir mirip banget dengan bukit yang berada di film BFG. Jadi di film tersebut itu diceritakan bahwa sebelum nih kalian mendapatkan impian, kalian harus melewati bukit tersebut. Inilah kenapa di akhir video kalian akan melihat ada tulisan No More Dream. Informasi aja bahwa No More Dream itu merupakan lagu debut mereka. Nantinya No More ini akan hilang dan yang tersisa hanyalah Dream. Dari hal ini kita udah dapat tahu bahwa mereka telah berhasil mendapatkan impian mereka. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini merupakan puncak dari teori mereka yang selama ini berbelit-belit? Menurut aku iya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Komen di bawah ya. I'm Yusuf Kempapet. See you next time di video berikutnya. Terima kasih udah nonton video aku kali ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tak disengaja. Thank you so much. Goodbye.